Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang. Seperti biasa, pondok pesantren Putri Tara Zahra, santri-santrinya melakukan aktivitas kegiatan mengaji. Walaupun sekolah formal itu libur, tapi ngaji tidak ada liburnya. Sekali lagi, walaupun sekolah formal itu libur, tapi ngaji tidak ada liburnya. Ini perlu diketahui oleh wali santri setelah dari hari Ahad, Minggu sampai sekarang Selasa, itu jam segini, jam 9 itu ya ngaji. Jadi biar tahu jam-jam ngaji, saya mohon jangan disambangi ataupun juga jangan dibesuk. Wali santri nih peringatan, kalau jam sekarang jangan besuk, mengganggu pengajiannya. Setelah ngaji boleh dibesuk. Nanti alasan di bestel gak ngaji. Nah, itu saja. Bawilul lahu dunal bu'uri wa qailu ulun mafailun ulun mafailu bendi sifat inna basitul lamdain yubsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun kamulal jamalu minal bu'uril kamilu mutafa'ilun 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 murusyiri wa firwa jamilun mafa'ilatun mafa'ilatun fulu alal anjazi tasihilun mafa'ilun mafa'ilun alal anjazi tasihilun mafa'ilun mafa'ilun fi ab'uril jaziba'rul yasulun mustafilun 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 rumalul ab'uri muriyati qattufa ilatun fa ilatun fa ilatun rumalul ab'uri tamiti qattufa ilatun fa ilatun fa ilatun. Itu namanya bahar ya, bahar. Jadi bisa nanti sampean semua santri tinggal ditentukan, disamakan dengan nadanya, dengan syairnya, naduman apa saja tinggal dipas-paskan dengan bahar tersebut. Apa itu kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Ada berapa kalimah isim? Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? Kalimah fi'il yang mu'rab ada berapa? Kalimah fi'il yang mu'rab toh. Makanya ngaji itu yang fokus ya. Ngaji itu yang fokus. Makanya nanti jam 1 ya. Makanya nanti jam 1. Jadi fokus dulu ngaji,
perutnya lapar dengan sampean teriak-teriak ngaji, dengan teriak-teriak bareng-bareng, itu nanti perutnya lapar, makanya menjadi apa? Lahap, makanya banyak ya enggak. Tapi tidak jadi masalah sampean melakukan aktivitas makan, aktivitas apapun juga tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, yaitu salah satunya dengan ngaji, salah satunya dengan thalabul ilm. Ya. Ada berapa kalimat fi'il? Sebutkan. Apa mabni? Apa mu'rab? Kalimat fi'il yang mabni ada berapa? Sebutkan. Kalimat huruf selama-lamanya. Alamatnya fi'il madi. Alamatnya fi'il madi. Tanda-tanda kalimat isim ada berapa? Sebutkan. Amil jawazim ada berapa? Amil jawazim ada berapa? Sebutkan. Ya Arabnya isim ada berapa? Sebutkan. Contohnya. Ya Arabnya fi'il ada berapa? Sebutkan. Contohkan. Ya berib. I'rabnya toh. I'rabnya fi'il ada berapa? 3. Contohnya yadribu, yadriba, yadrib. Betul toh? Loh, makanya sampean itu harus fokus dengan pertanyaan loh. Harus fokus sama pertanyaan, jangan mikir libur, jangan mikir nanti selesai jam berapa ngajinya, enggak usah mikir. Enggak, giliran capek pasti istirahat ngaji itu. Enggak usah mikir. Sampean di pondok itu kerjanya cuma apa? Ngaji, sholat jamaah, makan, tidur ngono loh. Jadi sampai itu ketika nanti ngaji, pas giliran ngaji jangan tidur, pas giliran ngaji jangan ngantuk, ngono loh. Jadi setelah ngaji sampean boleh tidur. Ketika ngaji jangan ngantuk. Oleh karena itu pakai media live ini biar orang tua sampean tahu anak saya kok di pojok ngantuk enggak. Umpamanya ya kan. Anak saya itu suka bercanda enggak ngaji. Orang tahu kamu lihat. Jadi kalau ngajinya enggak di live itu pada ngantuk. Ya, pada ngantuk tidur ngajinya. Oleh karena itu dengan media ini, dengan live ini orang lain bisa melihat, sampean bisa malu. Kadang-kadang ditandai di guru itu. Tandai. Ini siapa yang lagi ngantuk seperti itu. Oke. Amil nawasib pada berapa? Sebutkan. Hatta jawabi kami. Apa itu jer? Apa jer? Ada berapa? Sebutkan. Ada berapa jer? Sebutkan. Contohkan. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isimnya mu'rab? Dengan melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab atau nakira, sebab apa, syirat apa, hina apa, madinya bagaimana, hiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, makanya apa. Seumpamanya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim, ini salah satu setelah paham ilmu alatnya dengan tasrif juga lughahnya, kita akan praktek ke kitab yang tidak ada harokatnya. Bagaimana cara mentartibnya itu?
Jadi metodologi ini adalah salah satu metodologi yang bisa mempermudah, mempercepat memahami kitab yang kosongan. Cara untuk membedahnya. Jadi kalimah apa sebab apa? Oke, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalimah. Ya kalimah. Ketika sampean ngomong itu adalah kalimah huruf jar, ketika semua santri mendeteksi itu adalah kalimah huruf jar, maka yang tertuju adalah di sini kalimah huruf. Maka yang tertuju adalah kalimah huruf. Kalimah huruf. Kalimah itu adalah 3 isim, fi'il, huruf. Semua mempunyai alamat, semua mempunyai tanda-tandanya. Sampai berbicara itu adalah kalimat isim itu bisa diketahui. Kalimat isim itu bisa diketahui oleh atau melalui tanda-tandanya. Alamatnya itu ada. Alamatnya, tanda-tandanya kalimat isim itu ada. Fi'il pun sama. Ketika sampai itu mendeteksi, mengatakan itu adalah kalimat fi'il, baik madi, mudhari' ataupun juga amar, itu semua mempunyai alamatnya, mempunyai tanda-tandanya. Begitupun juga dengan kalimah huruf. Semua itu kalimat yang ini. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Deh. Kalimah. Maka ketika mengatakan huruf jar, maka sampai harus hafal rumusnya, yaitu kalimah huruf jar sebab mabni atau mu'rab, sebab mabninya apa, ta'aluk apa, faedahnya apa, maknanya apa. Gitu. Kalimah yang tidak paham dihafal, dicatat. Karena sampean tidak punya kitabnya toh. Nah, sampean tidak punya kitabnya, sampean dihafal. Nanti ketika di munakosah seperti itu. Ya, ditanya ya. Kalimah sebab mabni atau mu'rab, sebab mabni apa? Kasroh jar. Kok ada yang kasroh dan jar yang bener? Mabni apa? Nah, mabni itu ada berapa? 4, sebutkan. Rofa, jazm. Tadi yang benar tadi apa? Lu kasroh lagi. Makanya dihafalkan yang benar, yang fokus ngaji itu. Mabni ada berapa mabni? 4, sebutkan. Jazm. Ya jazm itu sukun. Jazm sukun mana? Jazm. Oke, kalimah. Yang benar sudah kalimah. Sebab mabni atau mu'rab? Sebab mabninya ta'alluq pada lafaz abtadi'u. Faedahnya, nah, itu dengan sampean terus mengulang-ulang, sampean bakal bisa. Nanti ketika dengan ketemu dengan lafaz dua, ya pasti itu adalah kalimah huruf jar. Tinggal nanti posisinya di depan, di tengah ataupun di akhir. Paham tuh? Nah, terus mengulang-ulang. Oleh karena itu ilmu itu harus diulang-ulang biar nyantol, biar masuk dalam hati, biar mengkristal ilmu itu. Maka harus terus dihafal, terus menerus diulang-ulang ngaji itu, biar paham. Oh sampai itu loh, sampean, Mbak Najma itu disorot biar gak pada itu. Sana. Ya. Oh sampean itu loh, awalnya asalnya kecil itu makan belum bisa. Makan itu mesti disuapin sama ibunya. Makan itu loh, disuapin sama ibunya. Kadang-kadang sambil jatuh bawa kemana-mana. Tapi karena sering terus-menerus diajarin makan, akhirnya lama-kelamaan kulino, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan bisa makan sendiri, bisa nyendok sendiri, bisa makan mie pakai garpu, bisa makan mie pakai sumpit. Itu karena diajari dan terus-menerus diulang, akhirnya bisa melewati itu semua, bisa mahir. Bahkan di mana tuh, di Cina, di Jepang, Korea itu makan
nasi itu pakai sumpit. Nasinya itu disumpit. Sendoknya itu buat kuahnya. Kalau kita di Indonesia kebalikan ya. Sendok ya buat kuah. Ya, kadang-kadang buat nasi juga. Kalau di sana enggak, nasinya itu pakai disumpit. Kok enggak jatuh? Ya enggak jatuh. Karena apa? Karena kulino. Karena terbiasa. Sampai bisa enggak makan nasi enggak pakai, maksudnya enggak pakai sendok, ya paling pada jatuh nasinya. Bisa ya. Berarti sesuatu yang luar biasa. Dari mana bisa? Karena mencoba. Dari mana bisa? Karena mau mencoba. Ingin tahu bagaimana pakai sumpit itu. Akhirnya bisa. Nah, sama ilmu pun juga ini. Selalu mencoba. Selalu mencoba, terbiasa. Oke. Ada lafaz ismi. Bismillahi ba, sudah sekarang isminya. Ismi kalimat. Sebab. Ya kan? Sampean nggak bisa, nggak terbiasa, loh. Oleh karena itu ketika sampean ada ustadz menerangkan, sampean yang belum paham dicatat, sampean yang belum paham ditulis, bawa alat tulisnya, buku pulpennya bawa. Orang kitabnya nggak punya, kayak ngaji nih, dengarkan nih wali santri semua, mengajinya anak-anak sampean itu nggak punya kitab, susah. Kitabnya nggak mau beli, yang nggak bisa ngajinya Pak. Susah bisanya, lama karena nggak ada kitabnya. Ya paham ya? Mau sampean juga kalau nulis itu perlu pakai itu ke pulpen, perlu pakai buku pelajaran. Sama di madrasah, di sekolahan, ngaji di pondok ya mesti pakai alat tulis. Ditulis dulu, dipahami. Setelah ditulis, dipahami baru hafal. Diingat, habis hafal boleh dibuang kertasnya. Karena ilmu itu ada di hati, ilmunya ada di dada, dihafal ilmu itu, bukan di tulisan. Tanda-tanda kalimat isim ada berapa? Tanda-tanda kalimat isim ada berapa? Fi'il mudhari alamatnya. Nah, makanya fokus, biar jawabnya kenceng, jawabnya juga cepat. Fi'il mudhari alamatnya. Ada berapa huruf mudhari? Sebutkan. Huruf jar ada berapa? Sebutkan. Hirub bawa huruf bakat lam wawu qasam. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal itu semua terbagi menjadi dua. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar itu semua terbagi menjadi dua. Fi'il madhi terbagi menjadi dua, mu'tal akhir dan mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Nah, yang fokus makanya. Apa itu sahih akhir? Yang akhirannya sahih, yang sahih akhir alladzi tasil bi akhirih. Huruf yang sahih ada berapa? Sebutkan. Hamzah, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ra, ja, sin, shad, dad, ta, ra, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Yang hamzah contohnya, yang ba contohnya, ha contohnya, ha, jim, ha, kha, dal, ra, ja, sin, shad, dad, ta, ra, ain, rim, fa, qaf, lam, mim, nun, ha. Yang hamzah contohnya, yang hamzah qara'a, apa artinya? Ya contohnya apa artinya? Ha, jim, ha, dal, dan lain sebagainya. Itu perlu dihafal biar nanti ketemu dengan tasrifnya itu hafal langsung sampean. Seperti itu. Kalau nggak hafal ya nggak iso, percuma. Nanti giliran sampean ngajar jadi ustazah, pulang jadi ibu nyai, yo ibu nyai kok ya masih nggak hafal.
ngono loh ya. Ya makanya yang jadi nyai, yang jadi kiai itu jarang. Karena apa? Karena tidak mampu melewati di pondok pesantrennya, tidak mampu melewati hafalan, tidak mampu melewati bulian, tidak mampu melewati apa namanya, nggak nyaman mungkin, tidak mampu melewati di pondok itu nggak enak, tidak mampu melewati di pondok itu selalu ditajir, tidak mampu di pondok itu suruh berdiri kalau hafalan. Nah itu makanya jadi kiai, jadi nyai itu jarang, karena di pondoknya yang nggak enak. Kalau enak, ya jadi kiai jadi nyai banyak. Ya, makanya jadi kiai jadi nyai itu jarang, karena ya susah menghafal, itu susah, sudah menghafal susah, capek-capek sudah hafal, pulang ke rumah liburan 1 bulan Ramadan datang ke pondok hilang ya. Di madrasah di pondok suruh menghafal, sudah hafal setoran 1 minggu hilang. Banyak gak ada yang terjadi itu, banyak yang susah menghafalnya, susah, setelah bisa akhirnya apa? Menjaganya pun hafalannya tambah susah. Menjaga hafalan tambah susah. Seperti sama itu menjaga apa? Menjaga idola kamu itu loh, pujaan kamu. Dijaga, kalau nggak dijaga berpindah ke yang lain. Betul nggak? Bagaimana cara menjaganya? Diikat pakai tali, ya enggak? Biar nggak berpindah. Ada nggak begitu? Banyak. Kata siapa yang nggak bilang itu? Semoga korbannya bukan sampean ya. Alhamdulillah. Oke. Fi'il madhi yang mu'tal akhir itu ada dua. Apa? Wawu sama iya. Yang wawu contohnya Roza, sebutkan. Ya gozu, gozuwan, ya gozawatan, wa majazan, wa huwa gozim, wa dhaka majazun, gozula, majazan, majazan. Yang ia contohkan Harmi wa huwa wa dhaka irmilah marman. Itu yang fi'il madhi yang terbagi menjadi dua, yang syokh akhir sama yang mu'tal akhir. Sekarang yang fi'il mudhari yang syokh akhir sama yang mu'tal akhir itu semuanya terbagi menjadi dua. Yang syokh akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, alladzi yattasil bi akhirihi syai'un. Yang syokh, contohkan yang syokh. Yadribu kias, yadribu, yadriba, yadribuna, tadribani, yadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, adribu, nadribu. Itu yang syokh akhir. Terus yang kedua apa? Af'alul khamsah yang lafadznya sudah ditentukan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu yang terbiasa lidahnya pengen cepet ya. Ya nggak sampai belibet ya nggak gitu. Orang-orang cepet tuh tandanya ketika ngaji, ketika pegang mic, ketika apalagi pidato apa saja gitu loh. Ketika suaranya menggelegar, ketika suaranya kencang itu bertanda dia tuh hafal. Nah, bukan ketika sampean pidato, ketika sampean apa lomba, mana loh. Terus sampean mic-nya jauh, itu penting nggak hafal. Gak lancar itu. Anu kiai apa namanya itu? Gimana itu namanya? Apa namanya? Kadang-kadang ketika mic-nya jauh apa itu? Dalil sampean apa gimana? Biasa sampean ngomongin apa? Ngomong ucap apa? Wamer, bahkan ada yang nggak begitu? Bukan pamer, ilmu itu memang harus disiarkan.
Ilmu itu harus didakwakan biar orang lain tuh bisa melihat, biar orang lain itu bisa menikmati loh. Biar orang lain itu bisa memahami. Banyak orang-orang di luar sana itu yang gagal paham agama karena melihatnya yang nggak cerdas kiainya. Ustadznya itu nggak cerdas dilihat. Akhirnya apa? Umatnya banyak yang sesat. Gagal pemahaman. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang nggak jelas. Itu loh. Makanya sampean perlu setoran itu perlunya apa? Umpamanya perlu setoran itu begitu. Biar orang lain tuh lihat. Contoh umpamanya. Contoh. Kalimat ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim apa? Fi'il apa? Huruf apa? Tanda-tandanya. Nah, orang yang pengen tahu kalimat itu apa, kalimat itu terbagi menjadi apa, alamatnya apa saja kan bisa melihat postingan kamu. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau tandanya sampean itu baca kitab mic-nya kenceng, suaranya wiridan aja, wiridan. Kalau yang wiridannya hafal, bar sholat itu loh, selesai sholat itu loh. Kalau wiridan yang mic-nya jauh, alah nggak hafal itu, kelihatan. Tapi ketika hafal wiridannya ya pegang mic-nya tuh enak, loh. Suaranya kenceng pun enak. Tapi kalau yang walah udah ketahuan, nggak hafal itu. Begitupun juga yang lain. Ya, paham itu ya? Bisa dipahami begitu? Kampil samin tuh. Kalau baca harus deket mic-nya, harus kenceng suaranya. Biar ketika nanti salah ada yang ngasih tahu. Mumpung sampai masih ada di pondok, mumpung masih ada yang ngasih tahu, salah itu hal biasa belajar. Tapi ketika sampean sudah pulang ke rumah, liburan atau apa saja, ketika salah, konangan baca kitab salah, baca Quran salah, apalagi sampai bertemu dengan mad, apalagi bertemu dengan huruf yang susahnya minta ampun, bacaannya tidak sesuai dengan hurufnya, betul nggak? Huruf itu tidak sesuai kan? Konangan kelihatan, wah itu santri belajarnya gimana? Bacanya salah semua. Lah ngono di kampung. Oleh karena itu sampean di pondok tenanan belajar, mengajinya itu loh. Fokus, nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir makan, makanya nanti masih siang. Jamnya jam siang. Ayo tuh. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir terbagi menjadi dua toh, yang alif wawu ya. Contohkan. Yaksayani, yang wawu contohkan. Wawu. Yang ya contohkan. Yarmiyani ya. Ya, seumpamanya adalah lafaz Allahi. Seumpamanya adalah lafaz Allahi. Bismillahi ba ismi. Sekarang adalah lafaz Allahi. Woy. Jangan ketawa yang serius. Nanti ditanya nggak iso. Surat ke sini biar tahu orang tuanya. Allahi lafaz kalimat apa? Sini. Ya. Allahi. Nanti ketika ada pertanyaan nanti shootingnya ke anaknya biar orang tahunya bisa lihat. Anak saya iso enggak jawabnya. Yang terutama di pojok-pojok belakang itu loh. Kalau ngaji nggak fokus, ketawa-ketawa. Yo, Allahi kalimat apa loh? Kalimat pakai mic yang kenceng. Pakai mic. Semua
Sekarang tarkiban ya. Dari dapat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai selesai. Sudah bisa dimulai. Ini bagi semua yang lihat postingan media ini bisa belajar bagaimana cara pembelajaran metode al-arba'in fi nahwi was-sarf wal lughah, cara bagaimana membedah atau mereteli atau mengkupas kitab itu menjadi apa dan sebabnya apa. Oleh di situ di media coba kenapa harus pakai buku atau belum hafal. Oleh karena itu kitab itu harus punya. Dengarkan ini, maaf semua wali santri ketika nyambangi ke pondok ya, wali santri ketika nyambangi datang ke pondok tanya anaknya punya kitabnya tidak untuk ngaji. Sekali lagi, semua wali santri yang terhormat tidak mengurangi rasa hormat kepada semua wali santri ketika menjenguk anaknya di pondok, harap menanyakan punya kitab tidak di pondok untuk ngajinya. Setelah punya kitab tidak, kalau bisa harus bertemu dengan pengasuh pondok pesantren, biar nanti anaknya saya tes. Itu pertanggungjawaban keilmuan. Sampean sebagai orang tua biar tahu hafalan anaknya sampai di mana. Ayo, situ. Siapa namanya? Ayo. Lafaz Allahi jadi kalimat sebab cer dan jangan dibalik kan Allah. Al dan cer, mu al dan cer, mu orang atau mabni, sebab berubahnya bagaimana? Allahu, Allaha, Allah i'rabnya kalimat isim i'rabnya berapa? Kalimat isim i'rabnya berapa? Sebutkan. Lah, tinggal pilih sampai di situ apa itu i'rabnya. Rafa, nasab, jar. Kalau seperti ini, Allahi i'rabnya jar. Sebab mudhaf, sebab mudhaf ilaih Allahi. Alamatnya kasro do, sebab isim mufrad munsharif. Makrifat atau nakiro, sebab isim itu ada giliran kalau ngaji dengerin bapak ibu loh, putra panjenengan iki loh, giliran pas ngajinya selesai alhamdulillah teriak-teriak sampai keprok-keprok. Oke, dengarkan, suami yang baik yang selalu suami yang baik yang selalu mengalah demi istri. Betul enggak? Jadi sekarang istri saya itu mau ngajak keluar. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, baca deh.
maula Rabbi Fatina wa Fati alana wa Qara Fatina Nabi Nisa